Bab 711. Zeke memikirkannya, lalu melirik Mia sebelum menjawab, kamu pasti akan dianiaya oleh orang mesum, jika kamu berjalan pulang dengan penampilan seperti ini. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Mia menatap dirinya sendiri dan wajahnya memerah. Dia awalnya mengenakan lapisan tipis pakaian. Sekarang setelah mereka basah kuyup, mereka menempel di tubuhnya seperti kulit kedua, tidak meninggalkan apapun pada imajinasi, membuatnya tampak sangat menggoda. Jelas tidak aman baginya untuk berjalan pulang seperti ini. Dia menganggukkan kepalanya setuju. Benar saja, mereka bertemu dengan beberapa gangster yang rambutnya dicat warna-warni, dalam perjalanan pulang. Mereka memanggilnya dan menjadi sedikit tampan. Hei, cantik. Kenapa kamu tidak datang dan bermain dengan kami sebentar? Ayah akan mengajarimu berenang. Mia langsung menjadi gugup. Semua gangster di East End adalah anak buah Tuan Quinn. Dia akan berada dalam masalah besar jika mereka mengenalinya. Dia benar-benar bingung ketika tiba-tiba, geraman sengit bergema dari sampingnya, sialan. Itu adalah Zeke. Apa-apaan? Para gangster sangat marah. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mengatakan itu kepada kami. Pergilah. Atau aku akan membuatmu merangkak pulang. Satu lagi dari mereka meludah. Zeke menjawab dengan nada tidak berperasaan, aku tidak suka mengulangi diriku sendiri lebih dari 2 kali. Persetan bajingan ini. Para gangster segera menyerbu ke arah Zeke. Mia memucat karena ngeri. Melihat sosok kurus Zeke, dia berpikir bahwa dia mungkin bisa mengalahkan salah satu gangster ini. Namun, berhadapan dengan 5 dari mereka pada dasarnya adalah mencari kematian. Dia meraih lengan Zeke. Lari. Dia tidak pernah mengira dia akan melepaskan tangannya, mendorongnya ke belakang dengan sikap protektif. Mia kehilangan kata-kata. Apakah pria ini memohon agar pantatnya diserahkan kepadanya? Bersembunyi di belakangnya membuatku merasa aman, dan begitu hangat. Kelima gangster itu melesat ke arahnya dan mulai mengayunkan tinju mereka. Sebelum tinju mereka bisa mencapai sasaran, Zeke bergerak. Tamparan, 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 tamparan. 5 suara tamparan keras bergema di udara. Semua 5 dari mereka masing-masing diberi tamparan keras. Zeke begitu cepat, sehingga gerakannya lebih cepat daripada yang bisa ditangkap mata telanjang. Para gangster tersungkur ke tanah, dan mereka merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka berputar. Kepala mereka berdenyut-denyut kesakitan, dan tidak peduli seberapa keras mereka mencoba untuk bangun, mereka gagal. Ayo pergi. Zeke menarik Mia ke depan, menginjak gangster yang jatuh tanpa peduli di dunia. Mia terkejut. Dia kuat. Orang ini sangat kuat. Jika saya bisa membuatnya menjadi pengawal saya, bahkan jika dia tidak melawan Tuan Quinn, dia setidaknya bisa menyelamatkan saya dari banyak masalah yang tidak perlu. Dengan pemikiran itu, dia bertanya kepadanya dengan kegembiraan yang berkilauan di matanya, Hei tampan, apakah kamu tertarik menjadi pengawalku? Tidak tertarik. Zeke menjawab tanpa berpikir. Mia dengan cepat menambahkan, kamu akan mendapat gaji minimal 100.000. Tidak tertarik. Zeke mengulangi. Ketiganya makan dan akomodasi akan disediakan. Mia menolak untuk menyerah. Zeke tiba-tiba terdiam. Ini adalah hari pertamanya di kota Oakhart, dan dia tidak punya tempat tinggal. Hari semakin larut dan pakaiannya basah kuyup. Itu tidak akan mudah, menemukan tempat pada jam ini. Akhirnya, dia mengalah, baik. Aku akan menjadi pengawalmu untuk 1 hari. Beri aku tempat menginap untuk malam ini. Kegelisahan tiba-tiba muncul di hati Mia. Dia menolak tawaranku bahkan ketika aku bilang aku akan membayarnya 100.000 sebagai gajinya, tapi begitu aku menyebutkan makanan dan akomodasi, dia setuju. Mungkinkah dia berencana memanfaatkanku? Untungnya, saya masih memiliki semprotan merica di rumah. Keduanya segera sampai di rumah Mia. Mia tidak berani kembali ke villa tempat dia dulu tinggal. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menyewa dupleks di pinggiran kota. Dan tanda tangan yang ditandatangani. Zeke mendesaknya, saat mereka melangkah melewati pintu. Mia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Anda berada di bawah atap yang sama dengan idola Anda sekarang. Mengapa Anda terburu-buru untuk mendapatkan tanda tangan? Dia dengan cemberut menemukan sebuah foto dan menandatanganinya, sebelum menyerahkannya kepada Zeke.
Dia menerima tanda tangannya dengan hati-hati dan hendak menyimpannya di sakunya, tetapi ketika dia ingat bahwa pakaiannya basah, dia memutuskan untuk tidak melakukannya, karena itu hanya akan merusak tanda tangannya. Jadi, dia hanya bisa memegangnya di tangannya sambil bersantai di sofa, menonton TV. Sementara itu, Mia pergi mandi. Bab 712. Kadang-kadang, Mia mengamati Zeke melalui celah pintu kecil. Setelah mengetahui bahwa dia tidak mengintipnya, dia secara bertahap santai. Pria ini tampaknya cukup gentleman. Sementara itu, dia merasa agak kesal. Apakah sosok saya tidak menarik? Sampai pada titik di mana Anda bahkan tidak memiliki keinginan untuk mengintip saya. Setelah dia keluar dari kamar mandi, dia berkata kepada Zeke, kamu juga harus mandi. Mengenakan pakaian basah yang menempel di kulitnya, Zeke merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, dia dengan hati-hati mengesampingkan tanda tangan yang ditandatangani dan pergi mandi. Mia menemukan satu set pakaian kasual dari lemarinya dan membawanya ke Zeke. Ini baju ayahku. Kamu bisa memakainya dulu. Ah. Dia ingin memberi Zeke pakaian bersih tetapi benar-benar lupa bahwa dia sedang mandi. Dia akhirnya bertatap muka dengan tubuh telanjang Zeke. Dia tercengang sejenak dan rahangnya terbuka lebar. Meski tubuhnya tampak kurus, ia dipenuhi dengan otot-otot proporsional sempurna yang terlihat enak dipandang. Terutama perutnya yang 8 pak yang tidak diragukan lagi bisa membuat seorang wanita memekik seperti seorang fungal. Dia mungkin seorang binaragawan. Tidak. Bahkan binaragawan tidak memiliki otot pahat seperti itu. Zeke mengambil pakaian darinya dan menutup pintu di depan wajahnya, bahkan menggerutu pelan, mesum. Mia dibuat terdiam untuk kesekian kalinya hari ini. Pipinya terbakar dan pikiran liar melintas di benaknya. Setiap kali dia memejamkan mata, bayangan tubuh indahnya akan muncul di benaknya. Kalau saja aku bisa menggigit. Ah, apa yang aku pikirkan? Zeke selesai mandi dengan sangat cepat. Mia hanya mencuri pandang sekilas padanya, tetapi pikirannya yang pengkhianat tidak bisa berhenti mengulang apa yang telah dilihatnya, dan dia sedikit gemetar pada pikiran nakal yang memenuhi pikirannya. Untuk mencegah hal-hal menjadi canggung, dia buru-buru bergumam, kamu pasti lapar. Aku akan menyiapkan sesuatu untuk kamu makan. Dia mendengus, tampak sedingin es seperti biasa. Mia pergi ke dapur dan memasak spaghetti. Zeke kelaparan dan melahap makanan dalam waktu singkat. Mia memasang senyum lebar di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia memasak untuk seorang pria. Dilihat dari cara dia melahap makanan, dia menganggapnya sebagai upaya pertama yang berhasil. Setelah Zeke selesai makan, dia meletakkan peralatan makan dan berkata, saya tidak suka mengambil secara gratis. Ceritakan masalah apa yang Anda hadapi dan mengapa Anda melompat dari jembatan. Biarkan saya melihat apakah saya dapat membantu Anda. Mia tersenyum pahit. Tolong aku. Apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu saya? Queen bukanlah seseorang yang bisa diganggu oleh orang sepertimu. Meski begitu, Mia menceritakan semuanya dari awal hingga akhir, tidak menyembunyikan detail terkecil sekalipun. Dia juga memberitahunya tentang kunjungannya ke grup Grand Empire hari ini, yang berakhir dengan perjalanan yang sia-sia. Zeke merenung sejenak sebelum berkata, bos baru grup Grand Empire memang bisa melindungimu. Pergi dan melamar pekerjaan di sana lagi besok. Tidak akan ada masalah kali ini. Mia berbicara dengan sedikit kesal, mereka sudah menolakku hari ini. Akankah mereka secara ajaib berubah pikiran dalam semalam? Zeke mengangguk. Mereka akan. Itu jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Apakah Anda mengharapkan saya untuk percaya bahwa mereka akan menerima saya hanya karena Anda telah mengatakannya? Bisakah Anda entah bagaimana memengaruhi keputusan grup Grand Empire? Mia menantang. Saya bisa. Zeke menjawab dengan kasar. Mia tercengang. Nilai pasar grup Grand Empire diperkirakan setidaknya 1 miliar. Jika Anda dapat memengaruhi keputusan grup Grand Empire, jangan bicara tentang 10 miliar, Anda harus memiliki setidaknya 1 miliar. Apakah miliarder saat ini sangat rendah? Kunci bahwa mereka mendandani sabil ini. Pakaian yang kamu kenakan mungkin bahkan tidak akan berjumlah 100. Zeke bertanya, apakah penampilan sangat penting bagimu? Tidak. Mia menggelengkan kepalanya. Zeke menjawab tanpa emosi, kalau begitu jangan bicara seolah-olah mereka. Mia menutup mulutnya. Sudahlah,
tidak ada gunanya berdebat dengannya. Dia mungkin hanya memuaskan kesombongannya dengan membual tanpa henti. Kamu bekerja sebagai apa? Berapa gaji bulananmu? Nia bertanya. Zeke menjawab dengan wajah datar, saya seorang penjual dengan gaji 8.000 lebih. Pef. Nia hampir tidak bisa menahan tawanya. Nah, sepertinya kucing itu telah dikeluarkan dari karung. Bagaimana seorang penjual dengan gaji 8.000 dapat mempengaruhi keputusan grup Grand Empire? Ini tidak masuk akal. Bab 713. Nia merenung, sebenarnya, untuk orang sepertimu, dengan kualitas yang begitu baik, gaji 8.000 terlalu sedikit untuk diterima. 50.000. Maaf, tapi sejumlah kecil uang ini tidak berarti apa-apa bagiku. Zeke menolak tawarannya. Nia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia memiliki gaji 8.000 dan makan sepiring spaghetti, seperti itu adalah makanan paling enak yang pernah dia makan, tapi dia tidak tertarik dengan gaji 50.000. Ini adalah tipikal orang yang terlalu ambisius yang menggigit. Lebih dari yang bisa dia kunyah. Terus terang, dia tidak berguna. Dia tidak bisa diganggu untuk terus berdebat dengan Zeke dan menunjuk ke ruang tengah. Kamu bisa tidur di kamar tengah malam ini. Zeke mendengus. Dia menghabiskan setiap sedikit saus spaghetti sebelum pergi ke ruang tengah untuk tidur. Apa yang aneh? Nia meratap, sebelum menuju ke kamarnya juga. Dia tidur sangat nyenyak malam ini, tidak bangun sampai matahari terbit. Mungkin karena ada seorang pria di dekatnya, yang bisa bertarung, membuatnya merasa sangat aman. Dia menguap dan turun dari tempat tidur, bersiap untuk mandi. Ketika dia berjalan keluar dari kamar tidurnya, dia melihat bahwa pintu ruang tengah terbuka lebar. Dia mendekat untuk melihat dan menemukan bahwa ruangan itu kosong, Zeke sudah pergi. Huff. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi. Sungguh kasar. Dia menggerutu dan hendak pergi dan mandi ketika matanya melihat sekilas laci yang terbuka di ruang tengah. Dia memikirkan sesuatu dan buru-buru masuk untuk memeriksa laci. Setelah beberapa saat, wajahnya memucat dan kebencian melintas di matanya. Brengsek. Dia mencuri kalung emas dan berlian murniku yang bernilai 500.000. Dadanya naik turun menahan amarah. Tidak heran dia bertarung dengan sangat baik dan tidak tertarik dengan gaji 50.000 per bulan. Dia pencuri yang bergaul dengan orang-orang jahat. Dia keledai malas yang hanya ingin menghasilkan banyak uang tanpa melakukan apa-apa. Dia menenangkan dirinya dan bergumam, terserah. Aku akan menganggapnya sebagai hadiah untuknya karena telah menyelamatkan hidupku. Kesan baiknya tentang Zeke langsung lenyap. Saat itu, teleponnya berdering. Itu adalah Wakil Presiden, Jesse Diaz, dari Grand Empire Group. Dia menjawab panggilan itu dengan curiga, Mes. Diaz, selamat pagi. Jesse tersenyum sedikit dan menyampaikan, kabar baik, Mes. Bos saya telah mendengar bahwa Anda ingin bergabung dengan perusahaan kami, jadi dia memutuskan untuk berbicara dengan Anda secara pribadi untuk menawarkan Anda kesempatan untuk bergabung dengan kami. Apakah Anda tersedia sekarang? Jika ya, aku harus menyusahkanmu untuk datang. Apa? Ya. Nia berada di atas bulan. Dia tidak pernah mengharapkan hal-hal berubah menjadi lebih baik. Tidak butuh waktu lama baginya untuk bersiap-siap. Kemudian, dia bergegas menuju Grand Empire Group dengan perut kosong. Tidak sekalipun dia menghubungkan masalah ini dengan Zeke, atau berpikir bahwa dia bisa terlibat di dalamnya. Semakin dia memikirkannya, semakin menggelikan ide itu. Seorang pencuri tidak mungkin memiliki pengaruh pada keputusan grup Grand Empire. Dia tiba di grup Grand Empire segera dan bertemu dengan wakil presiden yang cantik, Jesse Diaz, lagi. Jesse jauh lebih ramah padanya kali ini. Nona muda, tolong ikuti saya. Akhirnya, dia membawa Mia ke kantor wawancara dan berkicau, tolong tunggu sebentar. Bos saya akan segera datang untuk mewawancarai Anda secara langsung. Mia memberinya senyum lembut. Terima kasih, Bu Diaz. Saya akan mentraktir Anda makan jika saya lulus wawancara. Jesse menirukan senyumnya. Jangan sebut-sebut, Mes. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Setelah Jesse pergi, Mia perlahan menjadi tenang. Semakin dia memikirkan masalah ini, semakin tidak masuk akal. Dia tidak tahu mengapa bos berubah pikiran dalam semalam. Mungkinkah bosnya adalah orang mesum yang mengincarku karena tubuhku juga? Penjelasan ini tampaknya sangat mungkin bagi Mia.
Dia tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa bos bersedia menyinggung Tuan Queen, semua hanya karena seorang wanita. Hatinya jatuh ke dasar perutnya ketika dia menyadari hal ini. Dia diam-diam membuat dirinya bersumpah. Jika bos memang memiliki niat ini, dia tidak akan pernah menyetujuinya, dia lebih baik mati. Di tengah kecemasan dan kegelisahan Mia, pintu kantor terbuka. Dia bangkit dari tempat duduknya, berpikir bahwa itu adalah bosnya. Tanpa diduga, orang yang masuk adalah Zeke. Bab 714. Zeke mengenakan seragam penjaga keamanan. Ketika dia datang ke grup Grand Empire tadi pagi, dia masih mengenakan pakaian ayah Mia yang longgar, tidak enak dilihat, dan juga agak tidak nyaman. Jadi, dia hanya menemukan satu set seragam keamanan, memakainya. Mia langsung berasumsi bahwa Zeke adalah penjaga keamanan di grup Grand Empire. Seorang penjaga keamanan yang menyatakan bahwa dia bisa mempengaruhi para petinggi di grup Grand Empire hanyalah lelucon belaka. Dia yakin bahwa Zeke adalah seorang pencuri, jadi dia tampak tidak ramah ketika dia berbicara. Zeke Williams, kamu pria yang rumit, bukan? Dia adalah seorang pencuri dan juga seorang satpam, jadi tentu saja dia adalah orang yang rumit. Zeke mengangguk. Ya. Dia berpikir bahwa Mia telah menyadari bahwa dia adalah bos dari grup Grand Empire. Mia sepertinya selalu kehilangan kata-kata di sekitarnya. Orang ini mengakuinya tanpa rasa bersalah. Betapa tak tahu malu. Mia menarik-narik seragam keamanannya dan mencaci, kau tahu, kau memalukan seragam ini. Kau tidak layak untuk itu. Bagaimana mungkin seorang pencuri layak menjadi satpam? Zeke sedikit bingung. Apa ada yang salah dengan otaknya? Aku telah menyelamatkan hidupmu. Lupakan untuk menunjukkan rasa terima kasih padaku, kenapa kau mengejekku? Sungguh tidak tahu berterima kasih. Dia tidak bisa diganggu untuk berdebat dengan Mia. Duduklah, perintahnya dengan nada lembut. Mia menjadi defensif, mengatakan, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku berdiri untuk menyambutmu, kan? Haha. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu belum mendapatkan rasa hormat itu. Datang sekarang, itu sebabnya aku berdiri. Giliran Zeke yang terdiam. Ya, saya bosnya. Mia tidak memperhatikan perubahan ekspresi dan terus berbicara tentang bos Grand Kekaisaran Group. Zeke, aku butuh bantuan Anda. Bos mungkin cabul besar, dan ia mungkin mencoba untuk mendapatkan sedikit terlalu dekat untuk kenyamanan dengan saya nanti. Jika dia mencoba sesuatu yang lucu, Anda harus menghentikannya dan memberi saya waktu untuk melarikan diri. Jika Anda membantu saya tidak akan terus Anda bertanggung jawab untuk mencuri barang-barang saya. Zeke bingung, mencuri barang-barangmu. Jangan melontarkan tuduhan yang tidak berdasar. Hah? Merasa bersalah, kata Mia dengan angkuh. Berhentilah berpura-pura bodoh. Aku melihatmu mencuri barang-barangku dengan mataku sendiri. Zeke dengan marah mengeluarkan beberapa uang kertas dan meletakkannya di atas meja. Ambil 200 dan pergi dan periksa matamu di rumah sakit. Aku curiga penglihatanmu mengecewakanmu. Juga. Dia memberi Mia sekali sebelum berkata, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri dengan berpikir bahwa bos akan tertarik padamu. Mia meledak karena marah. Dia paling bangga dengan penampilannya. Namun, pria ini baru saja menghinanya dengan menyiratkan bahwa penampilannya biasa-biasa saja. Dia mendengus marah dan membentak, saya menantang Anda untuk mengulangi apa yang baru saja Anda katakan. Tiba-tiba, wakil presiden masuk dengan ekspresi bingung. Hah? Apa yang terjadi? Bukankah semuanya baik-baik saja beberapa saat yang lalu? Kenapa kalian berdua berdebat sekarang? Mia melontarkan tatapan mengancam pada Zeke. Apakah kamu akan membantuku atau tidak? Jika kamu menolak, aku akan mengungkap perbuatan jahatmu. Lanjutkan. Zeke menjawab dengan lemah, dengan ekspresi tak berdaya. Pikirkan dengan bijak. Begitu aku mengeksposmu, masa depanmu mungkin akan hancur. Mia mengancamnya sekali lagi. Raut wajah Jesse masih dipenuhi kebingungan saat dia bertanya, apa yang sedang terjadi? Mia mengertakkan gigi dan menguatkan tekadnya. Penjaga keamananmu telah mencuri sesuatu dariku. Dia tidak cocok menjadi satpam. Ekspresi Jesse berubah menjadi rasa ingin tahu. Oh, apa yang dia curi darimu? Mia mengambil waktu sejenak untuk merumuskan jawaban, dia mencuri kalungku yang bernilai 1000.
Dia tidak berani mengatakan bahwa itu bernilai 500.000, kalau tidak Zeke akan dikirim ke penjara selama 10 tahun jika dia dihukum karena tanggung jawab pidana. Hidupnya benar-benar akan hancur saat itu. Jesse tidak bisa menahan tawa. Bos, apakah Mes yang mengatakan yang sebenarnya? Ah. Mia mulai tergagap, karena keterkejutan menguasai akal sehatnya. Mes. Diaz? Apa? Apa? Kau baru saja memanggilnya apa? Bab 715. Jesse menahan tawanya untuk menjawab pertanyaan Mia. Tentu saja aku memanggilnya, bos. Dia bos baru di perusahaan kita, dan dia yang ingin mewawancaraimu. Kabum. Mia menjadi lemah di lutut dan jatuh ke kursinya. Zeke Williams adalah bos grup Grand Empire. Dengan kekayaan bersih 1 miliar. Aku bahkan menuduhnya mencuri dariku. Aku sangat sialan. Malu. Zeke melambaikan tangan pada Jesse. Baiklah, kamu keluar dulu. Ya pak. Jesse pergi dengan senyum sopan. Zeke duduk di kursinya dan menatap Mia dengan senyum plastik. Mia hampir menangis saat dia berputar ke dalam keputusasaan. Dia menuduhnya mencuri, bahkan mengatakan bahwa dia mendambakannya, ingin melakukan hal-hal yang tak terkatakan padanya. Dia tidak akan pernah memaafkanku. Ya Tuhan. Itu adalah kesempatan yang bagus, tetapi saya membiarkannya lolos begitu saja karena kebodohan saya menguasai diri saya. Zeke mengulurkan anggota tubuhnya dengan malas. Sekarang ceritakan semuanya secara detail. Matamu yang mana yang melihatku mencuri barang-barangmu? Dan mata mana yang melihat bahwa aku adalah orang mesum yang ingin menginginimu? Mia tidak pernah merasa sehina ini sebelumnya. Akhirnya, dia mengumpulkan keberanian dan mengambil uang dari meja sebelum berdiri untuk pergi. Terimalah permintaan maaf saya, Tuan Williams. Ada yang salah dengan mata saya. Saya akan mengambil ini dan pergi ke rumah sakit untuk memeriksakannya. Pev. Zeke mendengus. Gadis ini sangat lucu ketika dia malu. Berhenti. Zeke memanggilnya. Mia mulai gemetar seperti daun. Aku tahu dia tidak akan membiarkanku lolos begitu saja. Zeke melemparkan kontrak ke seberang meja ke arahnya. Tanda tangani kontraknya sebelum kamu pergi. Kontrak. Mia mengambil kontrak itu dengan curiga dan meliriknya, hampir menangis bahagia ketika dia membaca isinya. Itu adalah kontrak kerja. Zeke tidak meminta pertanggungjawabannya dan bahkan memutuskan untuk mempekerjakannya. Dia tersentuh dan air mata mengalir dari sudut matanya. Tuan Williams, Anda baik sekali. Jangan lupa untuk memeriksakan matamu setelah kamu menandatanganinya, jawab Zeke monoton. Juga, spaghetti yang kamu buat tadi malam rasanya tidak enak. Tuan Williams, saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Anda jahat. Presiden Asosiasi Seni Bela Diri, Dylan Norris, menjadi gila karena gembira. Si idiot, Zeke Williams, sebenarnya telah menandatangani Mia Yang. Haha. Tunggu saja, kau bajingan. Tuan Quinn pasti akan membalaskan dendamnya padamu. Kemudian, dia memberitahu Franklin yang ada di sampingnya, pergi. Sebarkan berita ini. Sebaiknya seluruh isten mendengar bahwa orang ini berani melawan Tuan Quinn, dengan melindungi seseorang yang dia pukul. Setelah menyadari bahwa Zeke Williams bukanlah Master Williams, Dylan merekrut Franklin. Seorang antek seperti dia bisa berguna suatu hari nanti. Paling tidak, dia bisa digunakan sebagai alat. Franklin mengangguk antusias. Jangan khawatir. Aku akan menanganinya. Dia dipenuhi dengan antisipasi. Zeke Williams, Anda akan dicabik-cabik karena menyinggung Tuan Quinn. Aku, Franklin Jackman, akan menjadi orang yang tertawa terakhir. Ada sebuah rumah besar bernama Istana Kekaisaran, yang terletak di suatu tempat di Isten. Rumah besar ini dipisahkan dari negara bagian lainnya hanya oleh tembok, tetapi jauh lebih megah. Ini menunjukkan betapa kuat dan berpengaruhnya pemilik Istana Kekaisaran itu. Pemilik Istana Kekaisaran tidak lain adalah Tuan Quinn yang terkenal. Pada saat itu, Tuan Quinn sedang melatih anjing-anjingnya di taman belakang rumahnya. Dia hampir berusia 50 tahun dan dia hanya memiliki 2 hobi pada usia ini. Salah satunya berkaitan dengan wanita, dan yang lainnya adalah melatih anjing. Ada pepatah terkenal yang diasosiasikan dengannya bahwa orang suka bergosip, wanita harus bercinta seperti binatang, sementara anjing harus dilatih seperti manusia.
Dia dengan lembut membelai dua, Mastif Tibet besar di sampingnya dengan senyum kecil. Max, Benji. Kamu harus tahu bahwa kamu membuat nasibmu sendiri. Tangan kanannya, Draco, tiba-tiba berlari ke arahnya. Tuan Quinn, seseorang menantang kekuatanmu di Isten.